Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang pada malam hari ini mengambil bagian dalam persekutuan ibadah program Departemen Pelkes GTIB Naikor. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk pengasihan Tuhan yang menyertai kami di sepanjang minggu berjalan sampai kami dapat tiba pada hari terakhir pekan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu saat kami sebentar akan beristirahat di malam hari. Berilah Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca. Demi kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, malam hari ini saya Pendeta Stephen Sihombing dari Jemaat GPB Bethesda Jakarta Pusat akan menyampaikan pemberitaan firman Allah bagi Bapak Ibu Saudara berdasarkan bacaan Alkitab Sabda Bina Umat yang terambil dari Amsal pasal 17 pada ayat 27 dan 28 yang berkata demikian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Demikian jauh pembacaan firman Allah berbagi setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Terpuji Tuhan kita Yesus. Tema renungan kita, Bapak Ibu Saudara, bijaksana dalam berkata-kata. Saudara-saudara, puji Tuhan jika sampai malam hari ini kita dalam keadaan sehat, dan saya percaya akan berkat-berkat Allah bagi Bapak Ibu Saudara untuk segala hal yang bisa kita kerjakan sepanjang minggu yang berjalan, bahkan dari pagi sampai malam hari ini. Saudara-saudara, para peneliti di Arizona dari Universitas Arizona pada tahun 2007 mereka mengadakan sebuah riset tentang seberapa banyak sebenarnya manusia, baik perempuan atau laki-laki, mereka memproduksi kata setiap harinya. Ini sebuah penelitian yang tentu menarik sekali, bahwa mereka berusaha untuk mengetahui seberapa banyak orang-orang itu menyampaikan kata-kata dalam tiap harinya. Hasil riset mereka menyimpulkan bahwa setiap hari perempuan itu memproduksi kata sebanyak 16.215 kata, dan laki-laki sebanyak 15.699 kata. Jadi kalau di rata-rata baik perempuan maupun lelaki, paling tidak 16.000 kata-kata kita ucapkan setiap harinya. Ini sebuah penelitian yang mau mengingatkan kita betapa memang kita ini adalah makhluk sosial, manusia yang suka berinteraksi, baik kita berinteraksi dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara seiman, dengan orang-orang yang bekerja, maupun juga dalam relasi kita dengan Tuhan Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudara, Amsal berbicara tentang pengajaran praktis
untuk menjalani kehidupan yang bermutu. Kalau kita membaca Amsal dari pasal yang pertama sampai bagian yang terakhir, pengajaran-pengajaran yang sederhana yang mudah untuk kita ingat dan tentu diharapkan dapat kita praktekkan. Dalam pasal 17, sebelum kita membahas bagian terakhir dari Amsal 17 ayat 27 dan 28, Salomo berkata betapa memang orang bisa bertengkar dalam persoalan-persoalan kehidupan, dan pertengkaran itu bahkan masuk ke dalam kehidupan keluarga. Ini dalam soal kata-kata bisa muncul masalah, dan masalah yang paling bisa ditemukan seperti yang dikatakan oleh Salomo dalam ayat pertama pasal 17, perbantahan di sekitar meja makan, bukan oleh karena makanannya kurang enak atau kurang sedap, tetapi karena soal-soal tertentu sehingga meja makan bukan menjadi tempat di mana orang mengucap syukur kepada Allah, tetapi muncul konflik dalam keluarga. Karena itu Salomo katakan dalam ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Jadi kalau malam hari ini Bapak Ibu Saudara bisa menikmati makanan dan minuman dalam keadaan tentram, itu berarti kita boleh menjadi orang-orang yang mengucap syukur dan penuh dengan hikmat Allah. Pada ayat 27 dan 28, Salomo berbicara lebih jauh bahwa kadang-kadang perkataan bisa memunculkan masalah dalam kehidupan. Kita tahu sendiri di tengah pandemi global COVID-19 sering disebarluaskan seolah-olah bahwa pandemi global ini hanyalah rekayasa atau konspirasi. Padahal kita tahu bahkan sampai hari ini tingkat kematian daripada saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Dalam konteks kami yang berada di Provinsi DKI Jakarta, kami memasuki apa yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan, PSBB ketat, tentu dengan pembatasan-pembatasan, baik saat kita berinteraksi di luar ruangan, maupun ketika kita harus mengerjakan sesuatu yang terkait dengan tugas-tugas kita. Salomo berbicara tentang pentingnya orang yang berpengetahuan untuk coba mereka mengendalikan diri mereka dalam soal berkata-kata. Jangan sampai oleh karena kepandaian lalu kita memproduksi kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang malah membawa masalah-masalah yang baru. Jadi dikatakan oleh Salomo agar orang-orang yang berpengetahuan dapat menyampaikan kata-kata mereka tepat pada waktunya. Menyampaikan kata-kata dan itu disampaikan dengan penuh pertimbangan. Disitulah pemazmur berbicara tentang orang berpengetahuan yang dapat menahan perkataannya dan orang yang berpengertian berkepala dingin. Ini dalam konteks Timur Tengah, situasi yang panas tentu oleh karena iklim dan juga kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi seringkali memunculkan konflik yang berakhir pada tindakan kekerasan. Jadi perlu memang buat orang-orang yang cerdas secara intelektual maupun mereka yang sudah makan asam garam kehidupan
Kalau mau dikatakan bahwa kita ini tidak tahu banyak dalam menjalani hidup, hendaknya kita mampu menempatkan diri secara bijaksana sehingga kata-kata kita itu menghasilkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Dalam soal kata-kata ini juga orang dapat melihat kedalaman sejauh mana orang memiliki pengetahuan dan punya pengertian. Dijelaskan juga dalam ayat 28 pentingnya orang berdiam diri. Kadang-kadang orang mau berbicara dan mereka lupa untuk mendengar orang lain. Jadi tentu adalah baik juga ketika kita menghadapi kebuntuan dalam persoalan-persoalan hidup kita. Barangkali bukan seberapa banyak kita menyampaikan usulan-usulan, solusi-solusi, tetapi kita juga coba untuk berdiam diri termasuk di hadapan Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah dan percaya akan pertolongan Tuhan. Jadi ini tidak hanya sekedar orang menyampaikan wacana, tetapi kita juga diingatkan untuk hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu memang sedang menghadapi jalan yang buntu, bukan lalu mencari kambing hitam, menghakimi orang-orang lain, atau kemudian kita menyesali dalam menjalani hidup ini bahkan mengikuti Tuhan. Tidak demikian, tetapi biarlah kita menjadi tenang di hadapan Allah, memohon hikmat-Nya, hingga dalam cara di mana kita mengatasi persoalan hidup kita tahu bahwa tidak hanya karena kemampuan manusia tetapi juga karena kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu akan beroleh hikmat yang sempurna dari Tuhan ketika kita mampu menjadi tenang di hadapan Allah untuk membawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Dia yang mengajarkan kepada kita untuk kita meminta, untuk mencari dan mengetuk, maka apapun yang menjadi keperluan hidup kita sampai malam hari ini, Tuhan akan campur tangan, dan saat Tuhan bertindak, maka kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan terus menerus menyertai kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kita sampai malam hari ini kasih-Mu beserta dengan kehidupan kami. Ampuni Tuhan jika kata-kata kami menjadi hampa, kata-kata kami menjadi tidak berguna, kata-kata kami lebih suka untuk menyakiti hati orang lain, bahkan membuat orang lain terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Ampuni itu ya Bapa, dan berilah roh hikmat dari sorga, agar mulai dari sekarang kami memperbaharui kehidupan kami. Penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus, agar tidak hanya pengetahuan kami yang bertambah, tetapi juga Tuhan dengan roh-Mu mengendalikan kata-kata kami, sehingga apapun yang kami jalani dalam hidup ini, kami menjadi bijaksana di dalam kata-kata yang kami sampaikan. Berkati ya Bapa dalam surga, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami percaya di tengah situasi pandemi global COVID-19, banyak dikirim pesan-pesan yang justru merusak kehidupan berbangsa bernegara. Orang-orang yang menyampaikan kabar-kabar dusta terkait dengan pandemi global ini. Sampai hari ini kami berduka dengan mereka yang harus kehilangan anggota keluarga mereka, baik warga masyarakat secara umum maupun juga tenaga kesehatan. Kami doakan mereka ya Allah,
yang sakit Engkau yang memberi kesembuhan, mereka yang berduka Tuhan yang menghapus air mata mereka. Berdoa kami buat pemerintah negara bangsa kami, baik kami yang ada di Jakarta maupun juga saudara kami yang ada di daerah-daerah, Tuhan yang menolong aparat pemerintah kami dengan segala aturan yang mereka buat. Biarlah kami mematuhi aturan-aturan yang mereka boleh sampaikan, dan itu semua untuk kebaikan warga masyarakat dan kehidupan keluarga kami. Kami berdoa juga ya Bapa dalam sorga buat mereka yang sampai hari ini masih dirawat di rumah, apapun sakit penyakit, hamba berdoa Yesus Tuhan tabib di atas segala tabib menyembuhkan saudara-saudara kami, mereka menjadi pulih, mereka menjadi kuat, mereka boleh beraktivitas kembali. Berkati rumah tangga kami, berkati usaha kami, berkati juga perkawinan kami, berkati Tuhan anak-anak kekasih kami. Engkau yang memberkati anak-anak kami yang bersekolah, yang bekerja, mereka yang bahkan ada di tempat-tempat yang jauh. Pengasihan Tuhan menyertai anggota-anggota keluarga kami. Saya berdoa juga buat oma dan opa dimanapun mereka berada, kaum lanjut usia di tengah situasi yang memprihatinkan ini. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan orang tua kekasih kami agar mereka tetap bersemangat dan menjadi teladan yang baik buat kaum keluarga mereka. Saya mengucap syukur jika sepanjang minggu yang berjalan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Banyak hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan. Ucap syukur kepadamu ya Allah. Besok hari kami akan beribadah, baik kami yang boleh beribadah secara langsung di gereja maupun juga lewat layanan daring. Berkati Tuhan gereja-gerejamu, jemaat-jemaatmu, hamba-hambamu yang melayani pemberitaan firman Allah. Kiranya seluruh karya pelayanan itu sungguh mempermuliakan nama Tuhan Yesus, mendatangkan berkat bagi jemaat Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat, lindungi kami di sepanjang malam yang indah, dan hanya di dalam kasih Tuhan Yesus kami mohon pengampunan atas banyak hal yang kami buat yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni perbuatan dan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampuni ya Allah. Dan kami alaskan doa, permohonan dan syukur hati anak-anak-Mu demi penebus kami yang hidup Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Allah. Amin. Puji syukur kita sudah membaca serta merenungkan firman Allah. Saya berharap Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi global COVID-19, tetap terapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kuasa Tuhan beserta dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan memberkati kita sekalian.